anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Evi dalam video pembelajaran IPS. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan lagi tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional. Materi kita pada hari ini masih kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Selamat menyaksikan! Organisasi-organisasi pergerakan nasional. Oke, yang pertama kali akan Ibu bahas yaitu Perhimpunan Indonesia. Organisasi pergerakan nasional bukan hanya berdiri di Indonesia, melainkan juga di negeri Belanda. Banyaknya mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda mendorong terbentuknya organisasi pergerakan nasional di negeri Belanda. Pada 1908, terbentuklah Indiske Vereniging atau Perhimpunan Hindia yang merupakan organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda. Indiske Vereniging didirikan di negeri Belanda oleh mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut pendidikan di berbagai universitas. Pada mulanya, mahasiswa tersebut tidak berpolitik, hanya bertujuan untuk belajar. Pada perkembangannya, tumbuh perasaan ingin bersatu di antara orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Selanjutnya, organisasi tersebut lebih nyata dan memiliki ciri khusus sebagai organisasi yang bersifat perhimpunan mahasiswa. Indiske Vereniging memiliki majalah Hindia Putra untuk menyampaikan gagasan para pengurus organisasi ini. Kemudian mengubah nama majalah Hindia Putra dengan Indonesia Merdeka. Untuk lebih menunjukkan keindonesiaannya, organisasi Indiske Vereniging berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia pada 3 Februari 1925. Para pemimpin Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa organisasi mereka merupakan organisasi pergerakan nasional. Sebagai kelompok elit serta golongan menengah baru, mereka harus memainkan peran pentingnya sebagai agen pengubah masyarakat dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka, dari masyarakat terbelenggu menjadi masyarakat bebas, dan dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang pintar. Hal ini menunjukkan bahwa Perhimpunan Indonesia sebagai manifesto politik bagi pergerakan nasional berikutnya. Selanjutnya, organisasi pemuda dan pelajar. Pada masa pergerakan nasional, para pemuda terpelajar mengambil peranan yang sangat penting. Mereka mendirikan perkumpulan atau organisasi kepemudaan. Organisasi tersebut ada yang bersifat kedaerahan maupun nasional. Tujuannya untuk melindungi kepentingan mereka serta menumbuhkan semangat kebangsaan. Beberapa organisasi pemuda yang lahir pada awal abad ke-20 yaitu yang pertama, Perkumpulan Pasundan yang didirikan pada 1914 oleh R. Kosasih Surakusuma, R. Oto Kusuma, dan Bupati Serang R.A.A. Jatiningrat. Perkumpulan Pasundan merupakan organisasi semacam Budi Utomo bagi orang Sunda. Yang kedua, Trikoro Darmo atau yang disebut Tiga Tujuan Mulia, berdiri pada 7 Maret 1915. Yang ketiga, Jong Java pada tahun 1918, yang keanggotaannya khusus untuk orang Jawa. Keempat, Sarekat Sumatera atau yang disebut Jong Sumatran Bond, didirikan pada 1918, merupakan kelompok mahasiswa Sumatera. Kelima, Jong Minahasa atau disebut Pemuda Minahasa pada tahun 1918, organisasi pemuda Minahasa dan Jong Celebes. Keenam, ada Sarekat Ambon pada tahun 1920 dan Molucus Politik Verbon, bertujuan melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen, dan meminta pemerintahan sendiri. Yang ketujuh ada Timor Verbon atau Persekutuan Orang-orang Timor pada tahun 1921. Kedelapan, kaum Betawi di bawah pimpinan Muhammad Husni Tamrin pada tahun 1923. Dan yang terakhir ada Jong Islamiyeten Bond, organisasi pemuda Islam. Yang terakhir, Partai Komunis Indonesia. Paham komunis untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Belanda bernama Sneevliet
Ia mendirikan organisasi dengan nama Industri Sosial Demokratisi Serenity atau yang disingkat ISDV pada bulan Mei 1914. Anggota ISDV sebagian besar terdiri atas orang-orang Belanda dan beberapa orang Indonesia seperti Semaun, Alimin, dan Darsono. ISDV tidak mendapat sambutan masyarakat. Kaum Komunis Indonesia segera memisahkan diri dari ISDV. Mereka kemudian mendirikan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI di Semarang pada 23 Mei 1920. Tujuan PKI adalah melaksanakan garis politik yang ditetapkan Komunisme Internasional atau Komintern dengan cara mengusir penjajah Belanda dan mendirikan negara komunis Indonesia. PKI kemudian melakukan penyusupan ke dalam tubuh organisasi Sarekat Islam. Taktik penyusupan ini berhasil. Sarekat Islam sebagai organisasi massal terbesar saat itu terpecah ke dalam SI Putih dan SI Merah. Pada tahun 1924, SI Merah yang pro-komunis mengubah namanya menjadi Sarekat Rakyat. Setelah merasa memperoleh kemajuan yang besar, PKI merencanakan suatu pemberontakan terhadap Belanda. Pada 13 November 1926, PKI mulai menyerang kedudukan Belanda di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Barat, pemberontakan itu meletus pada 1 Januari 1927. Akan tetapi, Belanda dengan mudah dapat menumpas pemberontakan PKI, sebab masa PKI masih belum begitu siap. PKI tidak mengajak partai-partai lain untuk bersama-sama mengusir Belanda. Akibatnya, puluhan ribu rakyat ditangkap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak saat itu, semua partai yang ada mengalami tekanan dari Belanda, meskipun mereka tidak ikut memberontak. Nah, demikianlah pembahasan tentang ketiga organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.